Shalom Mamang Inang yang terkasih dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan CarpeDiem pada Rabu 6 Juli 2022. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 695 ayat 1 dan ayat 4. Yesus Tuhanku Dia Maha Asa mengikuti Oh Tuhan, di surga indah, jauh manapun berjuang, jauh manapun terjun, senangi mana di pertigaan, nang di surga Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih, jikalau ada orang yang bermoto dalam hidupnya, itu adalah baik. Salah satu moto seorang sahabat saya misalnya, moto hidupnya sabar menanti. Apa dasarnya dia bermotokan seperti itu? Karena orang tuanya adalah pedagang. Seorang pedagang harus sabar menunggu, menanti pembeli. Pemahaman ini di masa penulisan teks renungan ini, bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali pasti ada dan akan segera datang. Untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu membutuhkan kesabaran dalam menantikannya. Supaya kesabaran jemaat Korintus terukur, maka dibutuhkan penuntun, yakni Roh Tuhan, dan inilah yang dinamakan kasih karunia itu. Kasih karunia memampukan orang percaya bukan untuk mengira-ngira Tuhan datang tahun ini atau minggu ini. Di dalam kasih karunia dari Allah, maka orang percaya sabar menantikan kedatangannya dengan tetap berbenah diri sambil menanti manusia dalam melakukan kegiatan rutinnya sangat membutuhkan penuntun atau kasih karunia Allah. Amang Inang yang terkasih, menyegarkan ulang arti kasih karunia itu perlu. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan. Itulah yang memampukan manusia hidup saling menerima, saling menopang,
dan saling meneguhkan. Bila kasih karunia diibaratkan seperti seorang atasan memberi sesuatu kepada bawahannya yang sebenarnya bawahannya tidak layak menerimanya, maka kita adalah manusia beruntung. Mengapa beruntung? Sebab diberi kasih karunia. Bila nas hari ini berbicara tentang Tuhan memberi kasih karunia, berarti kita sebagai penerima kasih karunia Allah memiliki derajat mulia, bukan hina. Kita tidak layak menerimanya, namun dilayakkannya kita menerima kasih karunia itu. Ya, benar. Dan kita harus mempercayai itu. Kita semua yang percaya kepada Kristus sudah menjadi orang yang menjadi penerima kasih karunia. Dengan demikian, maka lanjutan perjalanan kita untuk esok hari mempunyai semangat baru. Sebab kasih karunia itulah yang memampukan manusia hidup untuk saling menerima, saling menopang, dan bergotong royong. Abang Inang yang terkasih, bila orang tua kita adalah penuntun bagi setiap anak-anaknya, demikianlah kasih karunia itu penuntun bagi setiap orang percaya. Paulus dalam penginjilannya adalah bermodalkan kasih karunia. Tuntunan kasih karunia itu bukanlah bersifat temporer, melainkan perjalanan hingga sampai ke akhir zaman. Kasih karunia menuntun, mengiringi kita melebihi rencana perjalanan kita. Tidak bercacat, menjadi jati diri dari manusia yang memperoleh kasih karunia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kasih karunia yang kami terima membuat kami hidup menjadi memiliki semangat yang baru dalam menjalani hari-hari kami. Kiranya kasih setia yang daripadamu selalu ada bersama kami. Kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Lindungi dan jagai kami dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.